Duren, Kecamatan Kelari, yaitu Bapak Haji Engkos Kosasi. Kita doakan sehat walafiat. Bapak Babin Kamtibmas Desa Duren, Kecamatan Kelari, Bapak Komandan Triyono, dan hadir Bapak Kadus Kawali Bapak Haji Yusuf, yaitu juga hadir para Ketua RT Perum Kandiwa II, Ketua Panitia Penyelenggara, dan terkhusus Ketua DKM Masjid An-Nur Perumahan Kandiwa II, yaitu Bapak Haji Kustianto SE, beserta seluruh para pengurus lainnya, Al-Mukarromah Ibu Haja Lela Sari, atau juga Ibu Bapak Haji Johan, beliau selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin saya, dan segenap para orang tua yang lainnya, para guru yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segitu doang yang ditulisin, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Terkhusus bil khusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu, yaitu Al-Mukarromah Umi Ustazah Hajjah Mariatul Qibtiyah garis doyong Ustazah Sawer. Ya, saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya enggak lama ini enggak ceramah, cuma nambahin aja, namanya kultum, kuliah tunggu makan, karena udah rada malam, yang enak doa langsung makan. Setuju? Rugi dong. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi. Teteh berantem sama suami tengah malam kabur gembol pakaian, berarti teteh lagi. Tetangga nanya, mau kemana teh? Gue mau Isra. Secara bahasa Isra itu jalan di waktu malam, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa bisa begitu? Karena Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Isra Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ukuran otak nggak nyambung. Allah menjalankan Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal bang, ukuran otak 3 bulan baru nyampe naik onta. Itu pun ontanya udah onta pipi IP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam kok. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, tembus ke-7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung, nggak nyambung, nggak tahu saya nggak nyambung. Jadi ukurannya adalah iman. Kalau ukuran otak beda. Nih kita main otak-otakan nih bang. Ini ada anak kecil nih, tuh samping, nah iya tuh, ada bocah. Tuh bocah ada emaknya, ada bapaknya kan? Ada enggak? Ada dong, emak bapak sebab anak akibat. Bener kan bang?
Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kata iman, enggak begitu teh. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada. Allah mau jadi tuh Nabi Adam. Ya kan, ya kan, ya kan? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki lain, tapi nggak punya suami, bunting. Itu mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini. Di luar negeri dah, luarnya lagi deh bu. Kenapa? Ukurannya iman. Makanya orang yang beriman dan percaya adanya Isra dan Mi'raj, Rasulullah ketemu Allah, dapat perintah sholat 50 waktu, ketemu di jalan balik pulang sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, bang, yang bener mad, ilokan gocap. Ini kalau bahasa kita, yang bener aja lo, bener 50 Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kebanyakan Muhammad, umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu, nggak bakal bisa. Umat tuh lain sama umat gua mau kokor-kokor, gede, tinggi, gemuk, minumnya susu, madu, makannya juga daging mulu dah. Umat tuh gue liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, makannya genjer doang sama kangkung. Materi nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik kemana sih Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah suruh balik po. Balik Nabi dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu lagi Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan, balik lagi. Balik Rasulullah, mondar mandir, perjuangan Rasulullah buat umat, sayangnya Rasulullah buat kita semua, meringankan beban kita dari 50 sampai 5. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Berkorban mondar mandir demi umatnya, rasanya supaya enteng kerjaannya. Tuh baru namanya pemimpin. Begitu kira-kira. Jadi pemimpin jangan nyusahin rakyat mulu. Ya kan? Bikin kebijakan sembarangan aja. LPG nggak boleh dijual pengecer, PA tuh menteri. Ini kalau ceramah lapar emang begini po, gue kata aja teh. Orang lapar sudah ceramah, acak-acakan udah ngomong. Bener bu? Iya, pemimpin yang bener dong bikin kebijakan. Udah bagus pengecer yang jual biar dapat untung. Bener bu? Kalau dijual pangkalan antri, buktinya banyak antri di mana mati gara-gara gas. Bener? Sial dangkalan tuh menteri. Dasar bahlul. Bener bu? Sampai nerekam bang biar sampai ke istana. Enak kita jadinya. Kesel banget tau. Najong banget dah. Lah iya, rakyat udah susah dibebanin pajak. Dia bu, apa jadi pajakin sekarang bang? Makan kita online, beli pajak, di rumah duduk aja pajak, sampai kencing kena pajak. Bener, kemarin saya di terminal kencing, bu Allah bu, ada tulisan buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Lah saya protes dong, kenapa beda begini? Apa kata dia? Bang, kalau buang air besar udah pasti kencing. Kalau kencing belum tentu bisa berak. Dikasih goceng nggak ada kembaliannya, suruh kencing lagi saya. Kan PA itu. Dia kagak tahu kita udah tiris. Tawa aja udah teh. Ngapain lagi udah. Iya, orang yang kagak mau tawa cuma 2 bang, yang satu sakit, yang utangnya banyak, yang 2 utang banyak, diem aja tuh. Jangan salahin saya, salahin panitia. Ngapa beraninya ngundang orang PA begini ya kan? Nih, bu, tua
Luar biasa rakyat mah pengenan nih. Nih kita pengennya mah kagak muluk-muluk nih rakyat nih kita nih rakyat nih pengennya nggak muluk-muluk nggak muluk-muluk pengennya kita nih anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah segitu doang udah nggak gimana pengennya kita ya Pok iyalah. Enggak pengen apa-apa, enggak muluk-muluk ya. Yang penting pendidikan gratis, kesehatan gratis tuh penting utama, bukan makan gratis. Berarti kalau kita dikasih makan gratis udah susah banget berarti. Wah, orang Indonesia berarti rakyat Indonesia udah susah banget. Makan aja dikasih negara, PA, bukan duit negara, duit kita juga. Bener Bu? Lah, iya dipangkas semuanya. Ini diambil buat makan gratis. Bener Bu? Memang masyarakat kita yang penting enak ya adalah tempe. Ditanya diwawancarain tuh bocah, bagaimana makannya enak? Ayamnya rada aneh. Wah, itu jelas Bang, saya ngomong bukan hoak, ada beritanya lengkap bener. Iya fakta nih biar dengar semua ya kan. Iya apalagi Kerawang lumbung padi luar biasa bener Bang. Wah loh, masa beli beras mahal di sini ya kan. Terus Bu, terus ini nyampe mana dah tuh? Gara-gara lapar ngomong jadi ngawur ini dia. Luar biasa Rasulullah Bu, mondar mandir memperjuangkan umat dari 50 udah tinggal 5 rakaat nih Bu, 5 waktu ketemu lagi sama Nabi Musa. Muhammad udah berapa? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan masih 5, umat lu nggak sanggup. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu dong dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5, biarin 5 dah gue rawatin, gue bawa pulang dah tuh. Jangankan yang 50 waktu Bang, yang 5 aja juga kadang-kadang. Zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh bablas sudah. Ujiannya berat subuh, apalagi buat kita nih bapak-bapak. Terdengar dari Masjid An-Nur, as-salatu khairum minan naum. Ujian datang buat sang bapak-bapak. Apa ujiannya? Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya debleh. Ujian buat kita Pak, ujian. Tapi kalau iman mantap, lempar selimut, ambil sajadah, berangkat ke Masjid An-Nur. Alhamdulillah. Makanya Bu, bangunin suami. Subuh bangunin. Oke. Subuh suami bangunin. Subuh. Bangunin suami. Apanya yang dibangunin? Ibu orangnya. Ini kadang-kadang udah 5:30 baru bangunin suami. Bangun Bang, daripada ke Masjid An-Nur ketinggalan jamaah di rumah aja Bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakunya dibangunin kaget, matanya masih merem, tangannya udah ngerepe-ngerepe. Nyari tiang buat pegangan. Langsung bangun takut jatuh kan. Orang udah 5:30 lakunya wudu Neng, cepetan ayo. Sufu vakum, lempangin barisannya Neng. Bininya ngomong, enakan yang mencong Bang. Jangan nyaut. Takbir suaminya sudah 5:30, Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Udah 5:30. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, dah udah siang Yasin. Untung suaminya ingat waktu ngaji sama Ustaz Ari di sini. Kalau habis sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin sama suaminya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang yang ngobrol. Bu, Rasulullah pulang Isra Mi'raj, duduk di Masjidil Haram sebelum subuh, bengong Nabi. Mukanya rada galau Rasulullah, sedikit bete, rada gabut. Lagi bete begitu, lagi galau Nabi, datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain.
nyamperin Rasulullah. Ditanya Rasulullah, Muhammad ente dari mana? Habis Isra Mi'raj dijalankan oleh Allah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah duduk lagi di sini. Iya. Apa kata rombongan Abu Jahal? Ente ngigo ya Muhammad, ente PA, jangan bikin hoak mulu. Nggak mungkin ente bisa ngelakuin itu. Sekarang kalau ente bisa ngelakuin begitu, aneh tes. Berdiri ente. Rasulullah suruh berdiri. Angkat kaki sebelah, diangkat sama Nabi. Bisa kau berdiri? Bisa. Angkat lagi sebelah, jatuh saya. Nah, begitu aja ente jatuh, bagaimana tembus 7 lapis langit? Bohong ente, tinggalin, jangan didengerin Muhammad. Berangkatlah Abu Jahal, Abu Lahab memprovokasi sahabat Rasulullah. Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, teman-teman Muhammad, udah PA. Kenapa? Kata dia habis ketemu Allah, ketemu Tuhannya, dapat perintah sholat, tembus 7 lapis langit. Siapa yang bilang? No, Muhammad temen lu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin. Kalau Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Galak bang. Tegas. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. As-Siddiq itu lakob, julukan. Kadang-kadang Bilal terawih masih salah di kampung kalau bulan puasa. Kalau terawih Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Emang buah-buahnya Siddiq. Ketua, tenang aja ketua, aman. Ya Rabb, Masya Allah. Maka pertama Isra Mi'raj pesannya adalah keimanan, mantepin akidah, iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, akidah jangan goyah, silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati, iman harus tertanam dan wariskan kepada anak-anak kita. Ya Bu, ya Bu, jangan kecil hati. Setiap kita beriman, percaya iman pasti ada ujiannya. Tantangan kita ibadah pasti ada. Ya Bu, udah rapi mau ngaji yasinan malam Jumat pakai seragam, ada aja ujiannya. Ujian iman datang, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong di hati gerimis, lagi mau ngaji ntar juga penter Bu, kadang-kadang hujan gede manjur banget. Ya Allah, luar biasa godaan iman. Apalagi tantangan berat. Di rumah kita udah banyak setannya, terutama setan gepeng. Ini setan gepeng nih Bu nih, setan gepeng nih. Emak bapak punya, ya bener Bu, anak megang HP, emak megang HP, bapaknya megang. Bangun tidur yang dicari, mau tidur megangin. Berantem gara-gara anak, berantem berebut gara-gara HP, emak bapak berebut gara-gara HP, berantem cemburu gara-gara bapak-bapak nama cewek dinamain cowok. Ngaku aja bang, ya namanya Halim, dia Halimah namanya Halim ya. Ini deh, saya dikerjain bener po, temen saya nama cewek dinamain Usatila 1, Usatila 2 begitu. Parah, ada bang, ada temen saya begitu. Nih kenapa? Iman, mantap. Semua ibadah panggilannya iman bang, termasuk sholat. Diajarkan kita as-sholatu lugatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa, rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Bagaimana Pak Ustadz caranya minta? Minta ada caranya. Fikih mengajarkan wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet teh. Minta nggak ngomong ribet dah. Anak kita minta nggak ngomong lagi, depan bapaknya tangannya begini doang. Bapaknya kan bingung motor apa sepeda.
Karena minta nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, ngomong Kang. Lakinya bingung, ntar malam aja Neng tuh. Itu mintanya kagak ngomong, ngasih kodenya begitu. Kadang-kadang orang bilang aja, Bu, Bang minta beliin cincin dong Bang. Ini Bang kagak Bang. Berarti mintanya kudu ngomong. Maka dalam ilmu fikih dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan ngaji, makanya kita ke majelis taklim. Repotan saya, repot banget dah. Mau ngaji pengen sih ngaji, man repot banget. Bu, teh, Bang, semua juga repot kita. Ngomongin repot, semua repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Ngaji udah. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Bener teh? Lo ngaji mah gak ada batas waktunya Bang. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Tuh yang tukang mandiin orang mati kan di kampung saya namanya Amil itu. Lah kalau udah dibodong sama Amil, abis itu mujur ngalor. Lah iyalah, hati-hati sama Amil. Wah, siapapun yang dipegang Amil mati. Itu Amil orang-orang pilihan Bang. Ada orang mati dia tahu firasatnya. Iya, kadang-kadang kata dia cerita nih, teman saya banyak yang hamil kalau di kampung tuh, dia cerita asal dia ngimpi mulu. Ini orang ngimpin orang mulu nih, 3 hari dia mulu saya impin ini Pak Ustadz. Itu rata-rata mati besok katanya. Firasatnya lain dia, asal kurung batang udah bunyi aja kotak itu udah tanda-tanda tuh ada yang mati nih, ada yang mati bener. Yang lebih akurat ada burung kata dia, asal burung tuit. Itu Amil hatinya ngomong itu ada job nih begitu. Ya girang banget Amil, ditunggu-tungguin dari pagi. Belum ada pengumuman ini di masjid ya, sampai siang belum ada pengumuman juga, sampai sore asar ditungguin belum ada juga ini. Pas maghrib bininya yang mati. Ya Allah Bang. Sian buat Amil. Wow. Iyalah, kita buktiin bahwa kita itu benar-benar kumpul di pengajian. Ayo ngaji, nggak ada batas waktunya, nggak ada batas waktunya ngaji kita. Mengelama kagak, paling 2 jam sejam lah kita ngaji. Duduk aja di pengajian, mau bisa kayak kagak kayak dateng. Ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab Bang. Iyalah Pak Ustadz, saya nggak bisa baca kitab ini, bawa. Emang timbang bawa doang, apa susahnya? Iyalah. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah ketutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa teh? Boleh kebet doang. Datang aja udah begitu. Tuh pahalanya dicatat sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro. Sholat raweh aja ngeliat jadwal imam. Bagaimana yang 1000? Wah, malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih, lama. Pindah kita terawih. Ngaku aja udah. Imam yang cepet favorit itu dia. Nah, aku demen nih. Kalau terawih jadi imam nih enak nih, gak pakai usolli lagi udah. Allahu Akbar, boleh. Nenek nyungsep juga gue ini. Mana habis buka kekenyangan. Tawa aja po, tawa udah teh. Iyalah, mau ngapain lagi? Saya mah kalau punya temen yang serius-serius banget, saya kagak temenin, kagak. Wain, hidup serius banget lu, ibu. Ada teman saya Ustadz, udung-udungnya gede, sorban nyengser, bolu mana-mana, ilah tasbih gede buat cari subhanallah, jalan kemana aja tasbih dipegang, subhanallah. Ada cewek lewat jenundukan PA itu. Serius amat hidup ya Bu. Saya mau orangnya waktunya ngaji, waktunya hiburan. Saya mau orang bang enggak fanatik amat, bener. Tadi buktinya kita tuh, masya Allah ada musik. Saya juga seneng musik lah. Iya bener Bu. Lah iyalah, lah. Saya mah kalau lagi bete-bete nih nggak ada acara, saya telepon aja teman saya yang main keyboard, lo ke rumah main. Di depan rumah saya ada saung tuh, Pak Gunawan tahu tuh, ya Panang tahu, sering ke rumah kemarin tuh. Iya kayaknya Panang ya.
Ke rumah tuh saya situ dia main dah, setel semua, joget, pegang mic, nyanyi juga joget aja di saung lah. Ibu-iburan stres hilang, orang joget nggak dilarang kok. Iyalah, disuruh malah joget. Siapa yang nyuruh? Kok Ngaji Oma? Ngaji Oma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu lagunya. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget lah, begitu kata Kong Haji Oma. Lah kalau Bang Haji Oma tanya, kalau saya disalahin ya Haji Oma lah. Bener Bu? Iya, waktunya ngaji, waktunya hiburan gak stres kita. Iya, ngaji kumpul di pengajian begini, ilmu dapat, ibadah jadi bener, diajarkan bagaimana tata cara sholat, diajarkan nih tentang Isra Mi'raj, sholat yang bagus, sedekap yang bagus, wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapat, bener kan Bu? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat, kegencet? Ibu mah kagak ngerasain. Lah iyalah, ada sesuatu yang ganjel ya Bang, kan nggak enak, gial ya Bang. Iyalah, kesian lato-latonya. Nih, perempuan sholat berdiri nggak boleh kakinya bekangkang lah, kalau ada angin dari bawah mau kena masuk seriwing, ada aturannya semua. Lah iya, supaya sah kita sholat kita ada tata caranya, diatur semua, bener Bang. Ini pentingnya kita ngaji, ilmu bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, yang di pojokan sono, yang di luar pada kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet gorokan Bang. Ini kan ilmu ini. Ngomong pelan yang jauh kedengeran, ilmu bikin mudah. Maka kalau di lapangan kalau tabligh akbar saya ngecek sound dulu dah. Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Lah orang dia jawab. Kan PA jamaah itu. Ayo dah Bu, lah bener-bener saya serius. Yang di sono kedengeran enggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Wah. Waduh, Guru Ari ketinggalan. Bu, ilmu bikin mudah, maka kita kumpul di pengajian biar dapat, apalagi tata cara sholat diatur semua. Maka kita ambil pelajaran. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik sudah tentu ke atas. Selesai pelaksanaan Isra dan Mi'raj malam ini, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Nih kita ambil pelajaran dari sholat. Apa? Yang pertama, sholat mengajarkan kita dan mendidik kita supaya disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Bener kan? Disiplin waktu dong. Ustaz, saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh nggak? PA. Belum waktunya. Maka puasa itu sholat itu ngajarin disiplin kita, disiplin waktu. Kenapa? Karena kita semua lagi hidup jalanin waktu, dibatasin waktu. Maka pentingnya waktu sampai Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Ya Bang? Ini semua kita dibatasin waktunya. Ada waktu yang akan kita tempuh. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Maka semua kita dibagi waktu. Ngaji jalanin waktu. Kadang waktu jalan tepat, jalan cepet banget Bu. Tahu-tahu. Ya kan? Rasanya baru kemarin Ramadan, sekarang udah mau Ramadan lagi.
Bener Bu? Tahu waktu jalannya cepet bang, rasanya tuh masih anak-anak kemarin, sekarang udah gendong anak. Bener Bu? Rasanya baru kemarin kita punya nenek, sekarang udah jadi nenek. Bener teh? Bener teh? Waktu cepet, maka sholat mendidik itu kita, disiplin waktu, manfaatin waktu. Jangan sampai kita sia-siakan waktu, karena semua kita dibatasin waktu. Kita tinggal di perumahan ini, ada batas waktunya. Ada yang tinggal di dunia 1000 tahun kayak Nabi Adam, ada yang 950 tahun kayak Nabi Nuh, ada yang cuma 63 tahun dikasih waktu kayak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Bu, nyontoh Nabi mah bang cuma 63 jatah kita hidup. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nyontoh Nabi 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Duh, harap makan yang enak-enak udah teh. Wah, udah nek embat aja, jangan pakai pantang-pantang, udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Makanya kita manfaatin yang dekat dengan kita, bukannya tetangga, saudara, orang tua, bukan. Yang paling dekat dengan kita hakikatnya adalah kematian. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis. Segitu doang bang. Maka manusia umurnya nggak banyak, cuma 7. Kok 7? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener teh. Jangan sombong. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati. Apalagi anti air. Yang nggak pernah kena air wudhu tuh anti air bang. Iya mati pasti. Manusia emang gak ada yang jago ayam. Jangan sok. Manusia nggak ada yang super memi, ya kan? Iyalah. Makanya kita manfaatin mumpung sehat. Beruntung kita ibu bapak dikasih kesempatan masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita masuk Ramadan. Beruntung diberikan kesempatan kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan besok. Beruntung. Makanya ketika lebar Ramadan, sebelum Ramadan 10 hari, seminggu sebelum Ramadan, rame di majlis-majlis taklim, musola, masjid, terdengar tawakuf sementara pengajian. Apa yang kita dengarkan? Dengar tuh di mana-mana, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Itu yang terdengar Bu di kuping kita, di hati kita berasa sedih. Sedih kenapa? Orang-orang yang sekitar kita, yang sayang kita, tersayang, terkasihi, keluarga, emak, bapak, ibu kita, yang tahun kemarin masih terawih bareng dengan kita, sekarang mereka udah ngerasakan terawih bareng. Tahun kemarin masih puasa bareng, buka puasa bareng, sahur bareng. Tahun ini mereka nggak merasakan seperti kita. Beruntung kita dikasih kesempatan. Maka bulan Sya'ban adalah bulan roah. Bulan roah itu asal kata arwah. Apa yang kita lakukan sebagai yang masih hidup? Bikin roahan, ziarah, doain kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada ajarannya Pak Ustadz? Ada. Nabi menyontohkan, Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, bulan roah, datang ziarah ke pemakaman di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Rob, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surgamu ya Rob. Didoain nama Nabi. Maka kita roahan, kirimin doa yang udah pada meninggal dunia. Beruntung kita dikasih kesempatan bang, masuk bulan Ramadan besok. Beruntung masih dikasih waktu. Jangan sampai kita nggak bisa manfaatin waktu, disindir kita dengan lagu qasidahan. Usia makin berkurang, ya kan? Dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia, ya kan bang? Ya kan?
Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, lagu zaman jebot masih enak bu didengerin. Dulu masih kecil lagunya itu nyanyi pakai ketimpring rebana. Usia makin berkurang, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke tengah nyebur. Tuh makanya pada nyebur semua. Nggak ada yang nyebur, nyebur semua pemainnya waktu itu. Tinggal vokalisnya doang, nggak nyebur dia. Akhirnya juga kesalahan teman aja jorokin nyebur juga tuh vokalis. Bu, nih diingatkan kita bahwa sholat mendidik kita memanage waktu. Waktu nggak lama buat kita. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz, jauh saya nih mau mati mak. Lah masih muda saya, masih sehat seger. Lah nggak begitu. Mati mengacak. Ya kan? Kadang neneknya seger, cucunya duluan berangkat. Kita nggak tahu. Cakep, cantik, terkenal, nikah Ardilah, mati. Sampai sekarang. Iya kan bang? Lah, iya. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang, si perawan. Haji Mas Said kenal bang? Anggota Dewan DPR RI, ganteng keren, artis juga. Lakinya Angelina Sondak, tahu kan? 40 tahun kena jantung, mati. Si muda. Ricky Joe nyusul temennya penyiar bola, 40 juga kena jantung. Budi Handuk 40 kena jantung juga mati. Ade Namnung artis 38 tuh temennya Budi Handuk umurnya. Jupe Julia Perez 37 Jupe. Ya Allah bang po teh 37. Olga 32. Ya Allah mudahan lagi Olga. Uje teman saya Uje Ustaz Jepri. Ya Allah bang 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 cc ngebut nabrak pohon palem, palanya kejedot mati. Tuh pala kejedot pohon palem mati. Pala kejedot pohon palem mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL bu. Ya Allah ganteng keren, 40 tahun juga kena jantung mati. Meninggal 18 Februari 2018. Loh emang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Hai dede. Lah masih pada muda mati, jangan kita ngerasa muda, bener bu? Iyalah, tua mau mati, muda mati, ya kan? Ya kan? Jangan ngerasa kita kaya mati, miskin juga mati. Apalagi orang kaya, udah pelit medit bu. Bener bu? Kaya mati, miskin mati. Wah, sholat mendidik kita disiplin waktu. Mumpung masih dikasih kesempatan, yuk manfaatin bang. Takorup kepada Allah, sucikan diri kita menyambut Ramadan, hati kita bersihin menyambut bulan yang suci. Alhamdulillah. Itu pertama. Jam 11:30. Yang kedua, sholat mendidik kita apa? Yang kedua, sholat mendidik kita supaya jangan sombong. Mendidik kita supaya tawadhu, rendah hati. Di mana cara mendidiknya? Lihat dan perhatiin ibu. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener bu? Kepala kita anggota tubuh terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Gak ada. Kepala kita anggota tubuh terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin bang, kepala kita sama rendahnya dengan kaki.
Bahkan dalam sujud, kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat daripada pala. Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Bener bu? Lahir ke dunia telanjang, dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih, dinamain sama orang. Baju dipakein orang, pempes dipakein orang. Apa yang mesti disombongin? Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semua titipan semua. Apa yang mau bikin sombong? Melahir ke dunia telanjang. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang pantas disandang oleh setiap insan. Enggak po, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Tahu lah, buka YouTube makanya teh. Paceng sih paketan goceng, ya kan. Di sini kita apa yang disombongin? Kaya, disebut kaya, ada yang miskin kok. Masa disombongin ya kan? Jangan sombong lah. Disebut kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Bener bu? Iya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, ya kan? Wah, tuh, Kong Haji Oma lagi lagunya. Iya, disebut kaya, ada yang miskin. Mentang-mentang kaya, sombong. Orang lain semua kecil, dia doang paling hebat. Wah Allah, mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Makanya kalau ada orang kaya bu, dia sombong, pelit lagi, sama yatim pelit, sama orang miskin pelit. Ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Jadi kembang balai, mati enggak, hidup enggak. Ya Allah. Makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda pagi 7:30 masukin, 8:30 masukin, jemur lagi besok. Anakan jemur lupa ngangkat. Buh. Anaknya main game aja, gua main ML. Wah, hajar, suka. Mereka kelupaan semua. Pas 12 baru ingat, ya Allah, bapak lupa ngangkat. Dia kagak tahu bapaknya udah kering ulet bu bapaknya. Jangan pelit, berbagi sama anak yatim, orang miskin ya bu. Iya, semua kita kan apalagi tinggal di kompleks, semua masyarakat kita masyarakat yang majemuk, berbeda ya kan, suku lain, adat lain, warna ya kan, semua disatukan melalui apa? Melalui Masjid An-Nur. Nih di Masjid An-Nur nih, ini simbol demokrasinya umat. Siapapun masuk Masjid An-Nur, copot sendal, buka sepatu, itu udah aturan bang, bukan aturan ketua DKM, emang dari sononya udah bener. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu we. Kadus masuk masjid lah buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid, copot sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid, copot sepatu.
Pinter anak-anak. Ya Allah, dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua bang, jangan ada yang usil. Lu datang dari mana bang? Dari kidul gua, ngadep ngulon. Lu dia dari mana? Dari wetan dia, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Di masjid jangan bicara soal suku. Bener? Warna kulit begini kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Bener bang? Potongan muka kita begini kita nggak mesen kok. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang usil banget tuh mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Dari suku apapun dia dilahirkan, ya kan bu? Warna kulitnya apapun dia, kalau dia muslim, saudara kita. Nggak ada orang nomor satu dalam tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila bang. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Indonesia 700 bahasa dan suku bang. Kalau masing-masing pakai bahasa, rame. Musola, masjid, kesian malaikat. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Yang kesian teman kita dari Padang, Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Yang saudara dari kita yang kesian orang Ambon, kesian lah. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah mati lama-lama. Bener bu? Tuh kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Tuh Islam udah ngajarin demokrasi. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Kalau sudah kumpul semua di masjid, ayo sholat jamaah terapin. Syaratnya apa sholat jamaah? 2, ada imam ada makmum. Makmum siapa aja boleh lah, makmum. Pak Ustadz dia kan nggak pas bacanya itu, boleh jadi makmum lah, boleh lah tibang makmum. Dia tukang mabok Pak Ustadz, boleh jadi makmum lah, boleh tibang makmum. Memang dia mabuk apaan? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Lain lagi tuh mabuk. Boleh lah tibang makmum. Tuh. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Makmum bebas. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Kacau bu, bang. Lah dulu kejadian ini mak nih. Ada kejadian kok cerita tahun jebon. Iya ada 4 orang goblok sholat di masjid musola, tua udah musolanya, atasnya pagar, tikusnya banyak. Yang 1 imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus. Pas lagi atahiyat kaget tuh imam, tuh tikus jatuh. Batal nggak bang? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain dari bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam karena nggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa yang batal? Temennya yang duduk di tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang 1 kan mestinya selamat ini di samping sini nih. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, tuh PA. Ya Allah, makanya kudu ada ilmunya. Makmum siapa aja boleh, imam gak sembarangan, ada syaratnya. Syarat jadi imam pertama bacanya kudu fasih. Mohon maaf yang cadel, yang bindeng, yang swing, minggir dulu, nggak boleh. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu, Kualung? Nggak jelas bang, orang bindeng nggak jelas. Dari mana lu, Kualung? Lah itu mau kemana? Kencing mak. Mak mau kencing. Oh iya dah. Udah tiris dulu dah. Rupanya nggak nahan ya. Bu. Iya yang fase bacaannya kalau jadi imam. Jangan bindeng nggak boleh. Gue dengar bapak lo sakit, udah meninggal, innalillahi, udah meninggal, oh mendingan, dengeran kita meninggal.
Iya, makanya yang fase. Wah, tawanya nambah dia. Ya udah bang, tawa aja. Iya. Yang fase. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase ini. Bagaimana cara milih jadi imam? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Bener bang? Pok, teh, bener kan? Makmum kita nih, makmum tuh pengen kita apa sih? Pengen kita nggak muluk-muluk. Lu mam, kalau lagi sholat jadi imam, bacaan lu jangan panjang-panjang. Itu doang. Bener kan? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok, waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman kan hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang meluh, begitu kan bang? Lah iya, maka Rasulullah nyindir tuh, bilangin kita, idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Ditegur dulu bang, sahabat Mu'adz bin Jabal diomelin sama Nabi, sholat maghrib baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasulullah, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama, jangan begitu. Kalau sholat jamaah ringankan bacaannya, kalau sendirian gak apa-apa, mau 2 juz 3 juz gak apa-apa, bener bu? Iya begitu, makanya mam, jangan lama-lama. Mau yang lama, muat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ilaha illallah min alamin. Hati udah mikir mana ada tamu ini mau bawain duit ini, ilaha illallah, lama banget, alhamdulillah ilaha illallah. Ini mana gelasnya si air ya? Agak ada gelasnya ini lagi. Iya, nggak ada gelasnya bang. Ini air, mana haus. Biarin dah, nggak apa-apa ini. Namanya hura-hura, merek air mata air pegunungan, hura-hura. Berarti ini dia membayarkan air kali, hura-hura. Enak ini air bening. Air putih itu bagus untuk kesehatan bu. Jangan banyak-banyak minum air putih, bisa naikin darah tinggi. Saya minta kopi kemarin, dibikin kopi dong, dibikin air putih lagi, kopi, saya minta kopi air putih lagi. Akhirnya kan membayarkan air putih, darah saya naik. Kopi air putih mulu gitu, jadi minum air putih bisa naikin darah. Wah, ini mah jangan taruh sini, harus taruh di mobil ini mah buat bawa pulang. Iya, kasih larutan jab kaki 3 membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah, ada semuanya. Rasa jambu biji, jambu biji bang, biji. Terus ini, udah bang, lapar ini, wah. Belum makan ini ya, tadi makan pisang doang sepotong ya. Sholat mendidik kita supaya apa? Disiplin waktu, dan yang kedua adalah ngajarin jangan sombong tuh. Jadi imam yang fasih, yang alim. Ustaz, sama-sama alim tadi, di kampung saya ada 2 orang alim ini, fasihnya sama, alimnya sama, bingung saya milihnya jadi imam. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya yang berhak jadi imam. Aduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin habis ulang tahun dia barang ini. Oh, sama umurnya, sama. Kalau umurnya sama juga, syarat fikih yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz, bingung ini. Sama semua, habis dah syarat fikih, habis sudah. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Yang rada sabaran dikit ya. Yang rada sabaran lah ya, pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono dikuncin pintu, akhirnya tidur masih di kolong beduk ya tidur. Hai dede. Bu, yuk sholat yuk, sholat yuk, pulang yuk. Nih makasih ini pak.
Bukan kopi. Udah biarin air, nggak apa-apa, gelas aja bang. Kan saya tadi habis dapat kuis ya, dapat gelas. Makasih Bang Haji. Udah nggak apa-apa. Ya. Biasanya saya kopi susu. Ya, kopinya saya minum, susunya saya pegang. Tawa, nggak boleh anak hadro, tawa. Dia belum makan itu lapar ya tadi, dia dikasih air doang, mana kagak ada buahnya, kesian. Bu, terus tuh yang ketiga, sholat mendidik kita supaya apa? Supaya jujur. Subuh 2 rakaat 2 laksanain, maghrib 3 rakaat 3 laksanain, jangan dikurangin. Oh, Ustaz, saya kurangin 1 rakaat ya maghrib, berarti korupsi rakaat kita. Jujur, ada mertua nggak ada mertua tetap 3 rakaat maghrib, bener bang? Iya, ada orang nggak ada orang tetap 3 rakaat maghrib kita laksanain. Kenapa? Menghadirkan Allah selalu dalam hidup. Nggak ada walaupun nggak ada orang yang lihat, tetap 3 rakaat. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan hidup kita, menghadirkan Allah dalam hidup. Jujur, sholat mendidik kita supaya jujur. Mudah-mudahan kita melalui Isra Mi'raj semakin meningkat kualitas iman takwa kita. Apalagi menyambut Ramadan besok, Bu. Yang dipanggil puasa kan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bener kan? Iya, hai orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak hai. Makanya orang puasa ada syaratnya. Dalam ilmu fikih ada 4 syarat wajib puasa. Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang besok Ramadan nggak ada yang puasa, itu orang kurang syarat, ya kan? Oh, Ustaz, dia kan orang Islam, kok nggak puasa? Barangkali belum balik. Biarin orang belum balik, nggak apa-apa. Ustaz, anak kau udah 3 masih belum balik aja. Lagi sakit kali dia, nggak mampu puasa. Makanya biarin orang sakit mah nggak mampu puasa, biarin, nggak apa-apa. Sehat Ustaz, orang saya lihat badannya gemuk, keker. Berarti gila. Akalnya nggak ada. Bener Bu? Iya, panggilan iman insya Allah kita jalanin. Walaupun lapar-lapar dikit, haus kita di tengah hari, di siang hari, dengan iman kita jalanin. Walaupun pegel-pegel dikit kita jalanin tadarus. Walaupun capek-capek sedikit kita jalanin taraweh. Kenapa? Karena panggilan iman. Iman diuji, apalagi orang yang baru puasa, Bu. Besok puasa pertama kedua, wah, godaannya berat. Jam 3 sore udah mulai oleng kita. Ya kan, mata yang tadinya hitam putih jadi putih semua, Bu. Perut kayak diulek, Bu. Itu sudah kayak dipirit, Bang. Pala kayak dikemplangin. Biasa ngerokok nggak ngerokok, bisa ngopi nggak ngopi. Wah, ilah, udah lemas banget, udah jeprah aja kita, rebah aja. Mata udah bererengan kita. Datang ke dapur niat sunlight kayak sirup marjan. Udah bererengan mata tuh. Ada kecoa di pinggiran pintu, kita kata korma. Orang baru biasa puasa. Makanya puasa itu panggilan iman. Kita semua pengen dapetin Idul Fitri, bukan sekedar lebaran. Kalau lebaran memilik nasional, siapa juga boleh ngikut lebaran. Pak Ustadz, dia kan gak pernah terawih, boleh ngikut lebaran? Lah boleh. Gak pernah terawih, gak pernah puasa, boleh ngikut lebaran. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh. Kadang yang kagak puasa nggak terawih, lebarannya getolan dia. Udah seminggu sebelum lebaran pakai ngomong, nggak berasa ya, tahu-tahu udah lebaran aja, lalu kagak puasa. Kita yang puasa berasa banget. Bener Bang? Lah iyalah, puasa juga, kerja juga, semua itu yang berasa. Makanya kita pengen dapetin Idul Fitri, bukan sekedar lebaran. Kembali kepada kesucian, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah, nanti kita keluar Ramadan kayak bayi, kayak orok. Kenal kan orok? Orok kenal kan? Bayi kenal kan? Bayi itu nggak ada dosanya, makanya dicium kapan aja enak. Siang, malam, sore, tengah hari enak. Kita cium mulutnya masih wangi. Coba tengah hari nyium nenek-nenek aki-aki lah, beda rasanya. Botol tembakau nyium aki-aki.
Makanya bayi nggak ada dosanya tuh. Alhamdulillah rezekinya lancar. Ada yang datang nengokin, bawain baby set, ada yang bawain bedak Hasan, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan siapa? Emaknya, buat mapas. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi ya empok. Tadi saya udah ngomong bayi nggak ada dosanya. Tadi saya udah ngomong bu, bayi orok nggak ada dosanya. Makanya nggak ada dosanya, rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, ada yang bawain itu. Ada yang bawain rengginang. Tuh rengginang dimakan sama emaknya. Emak bisa makan rengginang berkah dari bayi yang belum punya gigi. Dosa udah tadi duluan. Udah capek buat bos saya tawa mulu. Tambah lapar ini, tambah malam. Nah, mudah-mudahan semua sehat ya. Besok kita menyambut puasa, badan sehat, ya kan, batin kita sehat, rezeki kita juga sehat, kantong sehat, semuanya berkah selalu. Menyambut Ramadan, saya pribadi, ayo sama-sama kita saling memaafkan, bersihin hati kita. Tangan bukan sekedar tangan yang bersalaman, tapi hati kita saling bersalam-salaman. Sucikan hati kita, bersihin hati menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir yang Allah kasih. Anggap aja Ramadan terakhir yang Allah kasih. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Dengan kita anggap Ramadan terakhir, berarti serius kita khusyuk untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail, dan sambil bekerja, itu semua dinilai ibadah. Dilipat gandakan segala amaliyah ibadah kita. Yang sunnah dibalas sama yang wajib. Apalagi yang wajib, yang fardu, dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menghendaki sesuatu yang Allah mau. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dapat titel la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hikmah Isra Mi'raj dalam membangun umat berakhlak mulia di era globalisasi udah dibahas mau saja Mariatul Qibtiyah. Jadi nggak nyambung ke tema saya. Nah, mudah-mudahan semua kita Allah kasih sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Menyambut Ramadan, mudah-mudahan rezeki kita banyak. Kabul. Dan insya Allah apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali walidaina amin. Ibu